Salam kemajuan dalam kehidupan. Sekarang kita lagi video call dengan Al-Ustaz Muhammad Bustami. Beliau salah satu guru saya. Beliau sudah seperti sang motivator, seperti ayah saya sendiri. Karena kenapa? Banyak masa-masa dengan beliau. Masih ketika kelas 3 SMK sudah dengan beliau, sudah mulai belajar berjuang, entah dalam keilmuan, entah dalam dunia bisnis. Banyak sekali belajar dari beliau. Jadi sebenarnya gimana sih ya Ustaz, ketika seorang itu yang tidak memiliki ilmu, dan apa sih sebenarnya itu definisi tentang ilmu itu sendiri, dan apa manfaatnya ketika seseorang itu memiliki ilmu? Bagaimana Ustaz? Itu pertanyaannya. Pertanyaan apa lagi? Apakah penting ilmu itu sendiri, dan apa sih khasiatnya atau manfaat ketika seseorang itu memiliki sebuah ilmu? Entah ilmu apapun itu. Pengetahuan kan? Ya. Pengetahuan artinya ketika kita mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui awalnya, itulah ilmu. Jadi beresnya itu, gampangnya itu seperti itu. Awalnya misalnya kita tidak tahu tentang masalah baca kitab, tidak bisa baca kitab. Kemudian kita belajar. Nah, di situ kita akhirnya bisa membaca kitab. Itu kita sudah dapat ilmu itu. Ya sesimpel itu ilmu itu. Ya kalau manfaat dan faedahnya banyak sekali ya. Manfaat dan faedah dari ilmu itu sendiri. Jadi samping orang yang mempunyai ilmu itu akan lebih bisa menghadapi kehidupan, ya. Akan lebih bisa menghadapi kehidupan dalam keadaan sempit atau dalam keadaan yaitu bahagia. Nah, itu manfaatnya orang yang berilmu. Nah, kemudian bagaimana sih cara-caranya kita itu mendapatkan sebuah ilmu gitu kan? Oke, siap. Jadi pernah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, itu pernah ditanyai tentang masalah ilmu. Hai Ibn Abbas, bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu? Bima adraktal ilma, dengan apa kamu mendapatkan ilmu? Faqala, beliau menjawab, bilisanin sa'ulin, dengan lisan yang banyak bertanya, wa qalbin aqulin, dan dengan hati yang mau menerima. Dia itu mau memahami, gitu, mau memahami, menerima apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi dia bukan merasa, oh saya sudah tahu nih ilmu ini, enggak. Meskipun ada seseorang mengatakan sesuatu yang sudah diketahui kemudian diulang-ulang kembali, tapi kita mau menerima itu dengan ilmu yang baru, maka dengan cara itulah kita bisa mendapatkan ilmu. Bi qalbin aqulin. Wa kaffi badulin itu dengan cara apa? Ya semangat berjuang untuk mendapatkan ilmu tersebut. Makanya pernah ilmu itu dia berkata, ilmu itu sendiri berkata ya, walaupun kamu memberikan untuk mendapatku semua kemampuanmu, kata ilmu ini, maka akan aku berikan sedikit saja. Itu orang yang berjuang untuk menggapai ilmu, untuk mendapatkan ilmu dengan segenap tenaganya, dengan apapun yang dia miliki dia perjuangkan. Oleh ilmu dikasih sedikit. Nah, bagaimana orang yang ingin mendapatkan ilmu tapi dia tidak mau berjuang, dia tidak mau kalau kita mungkin di pesantren dia tidak mau beli kitab, dia tidak mau beli buku, ya kan? Kemudian hadir jarang-jarang juga. Bagaimana mendapatkan ilmu? Ya sulit, ya. Nah, kitab atau buku itu bagaikan kalau kita mau ke medan perang itu seperti pedang dan tameng, ya kan? Dan perisai. Nah, masa kita mau perang itu
cuman bawa badan saja. Ya bunuh diri namanya. Enggak. Apakah sama dengan orang mencintai seorang itu? Apa juga butuh dengan modal? Butuh apa? Kalau orang kan mencari ilmu itu kan butuhnya pulpen sama kita. Kalau orang yang mencintai itu apa modalnya? Modalnya? modal orang yang mencintai ya. Yang pertama, ya kan? Iya. Ada yang dicintai. Ya, yang pertama ya. Itu yang pertama, ada yang dicintai ya kan. Terlepas dari itu, kita harus punya hati juga, hati yang mau berkorban untuk dia, hati yang mau berkorban untuk orang yang dicintai. Makanya pernah saya sampaikan di video YouTube saya itu kan, itu yang dikatakan oleh Al Habib Umar bin Hafid radhiyallahu anhu, man talaba al-'ali fabil badri la yubali. Orang yang dia itu pengen mendapatkan derajat yang tinggi, kalaupun derajat tinggi ini dikatakan sebuah cinta, ya, maka dia tidak peduli dengan perjuangan sebesar apapun dia lakukan, ya, kehujanan, kepanasan, keanginan, ya, ban bocor dan seterusnya untuk menggapai orang yang dia cintai, itu dia sudah tidak peduli lagi. Ya kan? Kenapa? Kenikmatan di dalam cinta itu adalah ketika kita memperjuangkan. Bisa disimak ya ini? Bisa. Cuman ini ada yang muskil. Ana teriang-iang dengan perkataannya Sayyidina Ali. Ya kan? Beliau itu pernah berkata, tinggalkanlah sesuatu yang menyakitimu. Ya. Ketika kan kita berkorban itu kan pasti merasakan tersakiti. Kata siapa? Ya mungkin ada sebagian orang ya. Maksudnya begini, mungkin yang dimaksudkan Sayyidina Ali itu adalah dosa-dosa yang bisa menyakitimu. Apakah cinta berdosa? Tidak. Cinta itu murni. Entah kepada siapa kita mencinta itu murni. Cuman kadang cara-caranya saja yang membuat tidak murni. Ya. Kalau saya saya teringat bagaimana ceritanya Qais dan Laila. Qais dan Laila ini pada suatu ketika si Qais ini diundang di dalam perjamuan yang mana perjamuan itu ada di rumahnya Laila. Datanglah Qais ini ke rumah Laila. Di situ karena banyak orang antri, ya, dia juga ikut antri. Dia ikut. Nah, sampailah di situ karena Laila yang memberi makanan, ya, dia pandang itu wajah Laila. Tak selang lama piring Qais ini dilempar oleh Laila, pecah sudah. Nah, apa pikiran pertama orang-orang yang hadir di situ? Diketawain Qais juga ketawain, kasih tepuk tangan, artinya tepuk tangan meremehkan, gitu kan. Nah, kemudian ada seorang yang bertanya, wahai Qais, apakah kamu tidak malu? Ya kan? Dipermalukan oleh Laila di depan banyak orang ini. Jawaban si Qais bagaimana? Jawabannya, tidak. Ya kan? Kamu tidak tahu, Laila melempar piringku itu gara-gara dia sangat mencintaiku. Loh, kok bisa? Iya, karena ketika piringku pecah, ya, berarti Laila menginginkanku untuk antri kembali agar aku bisa memandang wajahnya lagi dan bisa berlama-lama lagi. Itu yang diinginkan Laila, dan itu hanya aku yang tahu. Loh, kok bisa tahu? Kenapa? Kok bisa tahu? Loh, ya iyalah, saling mencintai kok. Wow. Itu murni. Seandainya itu tidak saling mencintai, ya repot. Ngapain juga hadir di perjamuannya Laila, Qoisnya. Nah, itulah orang-orang yang saling mencintai, tapi mencintainya itu bukan mencintai di zaman sekarang, ya. Artinya cinta yang murni. Ada yang mengatakan kalau cinta murni itu berakhir di
maka Laila juga sakit, merasakan sakitnya. Ketika Laila tersakiti, dipukul, maka Qais juga seperti itu, merasakan sakitnya juga. Nah, pernah suatu ketika Qais ini sakit di jantungnya dia sakit, kemudian dia pergi ke dokter. Setelah dia pergi ke dokter, tunggu sebentar dokter. Oh, menangislah Qais di situ. Qais menangis di situ. Loh, Qais, Majnun, kenapa kamu menangis? Ya, ini gak sakit kok. Ini sebentar kok. Lalu cuman lukanya sedikit kok. Katanya si dokter. Jawaban Qais gimana? Bukan itu masalahnya, ya kan? Masalahnya adalah ketika kulitku ini merasakan sakit, Laila juga merasakan sakit di sana. Ya kan? Laila juga merasakan sakit di sana. Oh, itu heran, kok bisa seperti itu? Iya, karena seorang pecinta tidak akan orang yang tidak mencintai tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan orang yang sedang mencintai. Kok bisa sampai segitunya ya? Ya itulah cinta. Makanya sebenarnya cinta itu kalau kita mau ungkapkan dengan kata-kata itu tidak mungkin, tidak bisa. Ini bahas ilmu atau bahas cinta, Mas? Ya nanti langsung kita kembali lagi ke bahas ke ilmu. Kita naik dulu ya. Terlalu enak dengan cinta, terlalu enak mendengarkan. Terus ini kadang ada salah kaprah dengan ilmu itu sendiri. Terkadang kita mencari ilmu itu kita harus begini loh, kita harus sekolah, kita harus mondok, kita harus ada di perkuliahan. Apakah memang seperti itu? Tidakkah orang mencari ilmu itu dia cuma belajar ke kiai atau ke ustadz, tak perlu ke sekolah atau ke pesantren? Apakah seperti itu? Atau gimana? Ada jawabannya tafsir tentunya. Ya bisa. Kalau kita belajar ilmu apa dulu bukan. Nah, kalau kita mau belajar ilmu agama, karena ilmu agama itu letaknya itu biasanya umumnya adalah di pesantren-pesantren, ya kita ke pesantren, kita ke kiai, kita ke ustadz. Nah, kecuali kita mau belajar mekanik, ya jangan ke pondok. Mau belajar benerin motor nih, ya jangan ke pondok pesantren. Kemana? Jadi ke SMK mungkin, atau orang-orang yang ahli di bidangnya, di bidang mekanik. Mau belajar masalah bangunan, ya ke orang yang mahir bangunan. Nah, kalau konteksnya di sini adalah ilmu agama, karena di pondok pesantren itu semuanya dipreteli, ya kan, detailnya, cara bacanya, kemudian cara menerjemahkannya bagaimana, ya kita harus cerita ke pondok pesantren. Karena oke lah, kita kan bisa baca terjemahan. Ya, terjemahan itu adalah membaca orang yang sudah ke pesantren. Biasanya kan gitu. Iya, betul. Ya, yang menerjemahkan kita baca terjemahan. Kebanyakan orang-orang yang menerjemahkan kitab, menerjemahkan Quran, tafsir Quran, menerjemahkan hadis, itu adalah orang-orang yang pernah nyantri. Kepada siapa ya? Kepada kiai, kepada habaib, kepada asatid, sambil mengambil barokah. Nah, ini mengambil barokah ini. Jadi kadang orang itu kan cuman belajar ilmunya, tapi barokahnya tidak. Nah, ini kan repot. Kata Syekh Muhammad itu, Syekh Muhammad bin Alawi al-Maliki, dia pernah mengatakan al-ilmu bita'allum. Ya, ilmu itu ya dengan belajar, tapi wal barokah itu bil khidmah. Barokah itu ya dengan khidmah tadi, dengan banyak membantu apa yang ada di pesantren. Tapi ada loh, sebagian santri itu bilang, ngapain belajar sih, kita nunggu ilmu dunia aja, gitu kadang. Apakah ada, apa betul-betul ada ilmu laduni itu? Ada, ilmu laduni itu ada, tapi kalau kita berkaca kepada sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Malik, beliau mengatakan wafilatun laduni kolla, artinya laduni itu sedikit sekali, dan kebanyakan laduni ini biasanya
itu diberikan kepada orang-orang yang memang hatinya bersih. Tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada dongkol, tidak ada rasa suzon kepada orang. Bersih pokoknya hatinya itu dari segala macam penyakit-penyakit hati. Inilah kita kalau bahas penyakit hati banyak dan panjang. Itu bagiannya Ustaz Amir. Ya percaya. Ini kan kita sharing santai aja, sharing santai. Ya sambil mungkin ada manfaat dan ilmu di sini, ya bisa diambil manfaatnya. Kalau yang tidak manfaat, tidak buang aja. Khud ma sofa wada maka ada. Ambil baiknya, buang jeleknya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau itu kan tentang cara mencari ilmu ya. Kalau mencari cinta tadi itu cara mendapatkan kita itu benar-benar ngena gitu loh ke orang itu, ke si wanita atau si cowok itu gimana? Kok bisa mencari cinta lagi gitu? Tadi kan sudah muter-muter, ini pembahasan muter-muter. Awalnya ilmu, terus ke cinta, kita kembali lagi ke ilmu, sekarang lagi ke cinta. Ya, oke lah, kalau kita memang mau ngobrolin tentang cinta, cobalah cintai ilmu itu. Gimana? Cintailah ilmu. Iya. Maka cintamu akan menghampirimu. Cintailah ilmu, dapatkan ilmu itu, maka suatu saat yakinlah cintamu akan mencari, akan menghampiri. Itu kan mungkin sekelas-kelas masuk ke ilmu tauhid ya, karena ada sebagian hal itu ya perlu diperjuangkan. Kayak cinta ini ada kadang perlu diperjuangkan gitu loh. Ya kalau tauhidnya memang betul-betul pol kepada Allah ya sangat cinta ya. Tapi kadang-kadang yang lemah itu butuh diperjuangkan, Ustaz. Iya, diperjuangkan. Perjuanganmu itu adalah mencintai ilmu dan yakinlah kepada ilmu itu. Suatu saat ilmu yang ada pada dirimu itu akan menjagamu. Setelah kamu dapat ilmu dan ilmu sedang menjaga dirimu, Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan, ini loh jodohmu. Gitu. Kan gitu. Yeah. Jadi sebenarnya hidup itu dalam kepantasan. Apa yang pantas untuk kita, itulah yang kita dapatkan sebenarnya. Yang tidak pantas untuk kita, ya semoga dijauhkan. Seperti itu aja mikirnya, jangan terlalu ribet-ribet. Dan kalau kita mau ngomongin perjuangan, bukan hanya ilmu yang harus diperjuangkan, ya bukan hanya cinta yang harus diperjuangkan itu. Diri kita itu juga harus diperjuangkan. Ya. Gimana sih caranya kita itu berbenah diri? Pokoknya kalau kita bisa berbenah diri, insya Allah cinta akan datang. Iya kan, memang kalau kita fokus ke ilmu nanti suatu saat akan menghadiri, cinta itu akan hadir terhadap kita sendiri ya. Tapi ada kadang sebagian itu orangnya mandang kayak yang mapan. Ini kayaknya laki-laki ini gak mapan, jangan dulu dah gitu. Kadang-kadang ada ya kayak gitu. Apa? Kadang seorang itu melihat ketika ia ingin mencinta itu, melihat yang dia dicintai itu harus mapan dulu, harus gini-gini. Ya cari wanita yang tidak menginginkan orang yang seperti itu. Loh, sudah terlanjur cinta, Ustaz. Ya perjuangkan. Ya, kalau memang kita sudah terlanjur cinta kepada orang itu, mau tidak mau, pokoknya kalau bukan itu enggak lah, gitu kan? Yeah. Maksudnya, ya sudah diperjuangkan. Ingat, kejantanan seorang lelaki itu, keberanian seorang lelaki itu, bukan ketika dia bos, bukan ketika dia itu video call, bukan ketika dia itu chattingan mesra-mesraan, gombalisme itu bukan. Tapi keberanian laki-laki itu adalah ketika dia mau menghampiri calon mertuanya, walau sendirian. Iya. Ya belum ada calonnya ya. Siapa yang mau disamperin? Kenapa? Belum ada calonnya. Siapa yang mau disamperin? Tak kirain itu tertuju kepada Anda. Ya kalau masalah tertujunya sih ya kena cuma nggak ke spesifik ke situ, karena ada sebuah hal memang
memang saya itu memang harus untuk mundur tuh, memang harus untuk melakukan hal seperti itu. Lakukan apa? Untuk mundur. Mundur. Nah, berarti Anda tidak cinta tuh? Loh, bukan kagak cinta, ini bentuk dengan keimanan, Ustaz. Ya cinta ya cinta, saya itu ya cinta. Cuman ketika saya menghadapi dengan cinta saya sendiri itu, saya bentuk dengan keimanan saya nggak bisa di situ. Terus berarti makanya tadi kata dakwah antum itu pentingnya seseorang itu memiliki ilmu, bukan berarti anak itu memiliki ilmu sempat ngaji meskipun sedikit. Ketika seorang wanita yang tidak direstui oleh orang tuanya, maka kamu wanita ini tidak boleh membantah, karena dalam keadaan bikr kan masih perawan, berbeda dengan ketika dia kasusnya janda. Makanya anak nggak berani maju. Loh, jangan paksa orang tuanya, jangan paksa anaknya dong, paksa orang tuanya dong. Loh, orang tuanya udah ngecap jangan, loh gitu. Ya sudah, cari yang lain, simple kan? Oh siap, ya kalau sendiri siap lah. Biarkan satu yang jatuh, biarkan nanti tumbuhnya yang 1000 gitu kan. Oh iya. Jadi ini curhat gitu ya? Ya nggak curhat, Anda teringat film Firzara. Aku pernah nonton film India Firzara itu kan? Kenapa? Film Firzara itu. Firzara. Iya, kenapa? Oh itu anjing gitu. Film-film lama ya. Di situ anak, iya sih, cinta itu memang butuh diperjuangkan. Cuman di situ ada titik di mana dia harus tetap menunggu, harus tetap bersabar. Terkadang kan gini saja, kesalahan seseorang itu dia tidak mampu untuk bersabar. Ya, betul. Tapi ingat ya, ini quote itu? Gimana? Ada quote itu begini. Kotas? Ya kotas malam ini ya. Ya. Cinta itu tidak seindah sebagaimana yang ada di film, Bos. Tapi ini Ustaz, memang ada sebagian film itu anak saking seringnya nonton film, entah itu dalam segi keilmuan, entah dalam segi percintaan, kadang tuh memang ngena banget. Kayak tadi itu Laila dengan si Majnun. Apakah mereka itu bersama? Tidak. Tapi hati mereka itulah yang selalu bersama, jasadnya tidak bersama. Kan? Iya, nggak mungkin jadi satu laki-laki perempuan. Iya, tapi kan kalau lumrahnya kan kalau jatuh cinta itu ya ujung-ujungnya menikah. Tapi kan si Laila Majnun kan tidak menikah. Ya, jangan-jangan ya semoga bukan kita ya. Ya kalau itu kan udah menikah. Iya, kan saya mendoakan saya sendiri. Ya artinya ilmu itu penting lah. Cintai ilmu dulu, insya Allah nanti suatu saat cintamu akan dipertemukan dengan Allah SWT. Yakin saja, husnudzon aja sama Allah SWT. Nah ya sambil dengan usaha itu ya kita mungkin bisa mencari, kemudian ta'arufan, itu kan termasuk dari sebagian usaha. Sisanya, hasilnya ya Allah yang atur, sudah selesai. Jangan ribet-ribet. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sekarang hari ini bisa belajar langsung dengan Al-Ustaz Muhammad Bustami. Jangan lupa di-subscribe juga channel beliau, yaitu Mutiara Kehidupan Official. Di situ ceritanya luar biasa, beliau fokus kepada cerita yang luar biasa dan kajian-kajian tentang suami istri. Mungkin hari ini saya dengan beliau bisa belajar dengan melalui sosial media, tapi suatu saat insya Allah seiringnya waktu bisa langsung bertatap muka, karena tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan dekat, bisa langsung dengan beliau, bisa sharing dengan beliau, tapi sekarang bisa sharing cuman melalui video call atau chattingan. Semoga dengan kajian hari ini bisa memberikan manfaat, khususnya untuk diri saya pribadi. Jika ada baiknya boleh teman-teman ambil, jika tidak ya
tidak berkenan, buang jauh-jauh. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe, and share yang jauh agar kita bisa menebarkan kemanfaatan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Go sukses.